Nah, kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan keempat ini. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar sedikit tentang si tipe data dan bentuk deklarasi di dalam C++. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang apa, Bu? Kita akan bahas tentang manipulasi input-output. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas tentang manipulasi input-output ini, ada baiknya saya buka dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Nah, saya akan langsung lanjut saja ke materi kita. Kita akan bahas tentang manipulasi input dan output. Nah, jadi ketika kita akan memulai untuk membahas manipulasi input output, yang harus kamu ketahui adalah, mungkin ini kamu juga sudah pahami di materi minggu lalu, hanya saja di sini kita perjelas lagi dan sebagai peringatan bahwa di C++ itu sangat penting tentang penguasaan dari tipe data ketika kamu gunakan si integer, float, double, char, dan boolean. Kamu bisa perhatikan di sini integer seperti apa, float seperti apa, dan double seperti apa sudah kita bahas di minggu lalu. Dan ada tambahan char. Char itu akan menampung semua jenis karakter. Nah, jadi pastikan keadaan tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah keadaan yang memang harus kamu ketahui. Kemudian ada apa lagi, Bu? Ini masih sama, keadaan dari tipe data yang kamu bisa cek lagi nanti, ya kan? Oke, seperti biasa, fungsi dalam C++ itu selalu gunakan yang namanya IOStream. Kemudian using namespace std itu wajib di dalam C++ ketika kamu menggunakan bahasa C++, karena cout tidak dapat berdiri sendiri, harus ada using namespace std seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini saya akan lewatkan keadaannya. Nah, untuk ini juga sama, contoh pendeklarasian. Ketika kita deklarasikan tipe data, selalu gunakan yang namanya variabelnya. Oke. Nah, kita mulai saja. Yang pertama itu tentang deklarasi konstanta. Nah, ada beberapa nilai konstanta yang mungkin kita sering ketahui ya. Salah satu yang sering sekali booming itu adalah konstanta untuk V ketika kita menghitung yang namanya lingkaran. Oke, nah jadi katanya konstanta ini kita bisa menampilkan dia dengan dua cara, yaitu menggunakan define dan yang satu lagi kita gunakan yang namanya cons. Oke, kalau kita gunakan cons, kita contohnya seperti ini, cons float v-nya 3, sekian sekian sekian. Atau kalau kita gunakan si define-nya itu hashtag define, masukkan p-nya sekian sekian sekian. Oke. Nah, jadi untuk penerapannya langsung saja saya akan contohkan di sini. Include saya agak susah ketik karena tangan saya kebetulan kemarin terkilir ya, jadi agak lambat saya ngetiknya. Oke, nah include IOStream using namespace std. Ini selalu harus seperti biasa, harus selalu kita gunakan using namespace std. Kemudian kita letak float, saya pakai float karena kita pakai koma ya di sini. Luas, keliling, dan jari. Nah, letakkan variabel luas ini untuk mencari nilai luasnya, keliling untuk mencari kelilingnya, dan jari untuk rumusnya, karena ini untuk keperluan
variabel dan rumus, karena keadaannya untuk mencari keliling ataupun luas di dalam lingkaran itu kita hanya pakai atau gunakan jari-jari saja. Nah, selain jari-jari ada lagi yang kita gunakan. Nah, itu tadi yang pertama kita gunakan CV-nya. CV itu kita bisa tampilkan, kita contoh seperti ini, cons dari V. Saya ambil langsung saja ya, jadi biar cepat. Nah, cons dari CV-nya saya kecilkan. Oke. Jadi kita bisa gunakan seperti itu, langsung masuk main saja, buka tutup kurung, kemudian buka tutup kurung perawal seperti biasa. Di dalam main kita masukkan cout. Nah, saya tab dulu, cout, cout menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, saya masukkan NDL untuk spasi. Nah, kemudian selanjutnya saya masukkan lagi cout. Ini untuk tampilan saja sebenarnya ya. Kalau mau dibuat juga tidak masalah, nggak mau dibuat juga tidak masalah. Hanya untuk memperbagus saja. Nah, di sini mohon maaf saya letak coutnya buru-buru. Oke, cout yang pertama kita masukkan input nilai jari. Nah, yang kita lakukan proses chain langsung. Jadi chainnya boleh di bawah, boleh tidak sebenarnya ya. Boleh juga seperti ini ke samping. Nah, chain siapa? Si jarinya. Jadi jari-jari ini akan kita input dari variabel jari kita. Oke, kalau sudah tinggal ini cout. NDL supaya nanti dia ke bawah ya kan. Kemudian kita cari rumusnya, luas sama dengan, biasa kan luas untuk mencari lingkaran itu VR kuadrat, berarti si P ini dikalikan dengan si jari, R itu kan jari ya, kemudian dikalikan juga dengan jari. Nah, ini perintahnya. Jadi di sini saya letakkan lagi di mana R sama dengan jari. Oke, untuk mencari keliling itu rumusnya adalah 2 kali pi kali jari-jari, berarti 2. Kita langsung kalikan dengan pi-nya, kemudian kita langsungkan kalikan dengan jarinya. Oke, yang nanti akan dilakukan proses cout atau untuk mengeluarkan siapa si luas dari lingkaran. Nah, si luas lingkaran akan keluar dengan keadaan diambil dari si luas yang ini hasilnya. Nih, kita akan nanti di sini. Kemudian saya masukkan NDL supaya dia tidak bersatu nanti hasilnya. Kemudian sama saya cout lagi keliling. Ini keliling lingkaran sama dengan, nah jangan lupa untuk mengganti di sini yang kita pakai sudah keliling.
Kemudian saya hampir lupa untuk bikin return 0. Jangan lupa untuk di save. Kita lingkaran, kita coba untuk jalan. Nah, kita tinggal masukkan, saya masukkan angka 8, enter. Luas lingkaran langsung dapat. Nah, itu tadi yang pertama pakai konstanta. Yang kedua, kita bisa pakai si define. Kalau kita pakai define gimana, Bu? Kalau kita pakai define, ini kita hapus, kita masukkan si define. Nah, ini dia. Kita coba jalankan. Oke. Si define di sini jangan pakai ini. Sebentar, saya perhatikan dulu. Define hashtag. Oke. Oh iya. Kalau dia pakai define, jangan pakai sama dengan. Jadi kita langsung jalankan. Nah, seperti itu. Jadi saya letakkan 8 lagi. Oke. Hasilnya akan sama. Jadi kalau misalnya kamu pakai konstantanya, pakai const tadi seperti ini, kamu harus gunakan const float, boleh double, nggak masalah, tapi jangan lupa sama dengan. Kalau kamu pakai si define itu tidak perlu pakai sama dengan, langsung saja. Jadi boleh dua-duanya ya kamu gunakan. Dan ini untuk apa, Bu? Untuk nilai konstanta. Maksud dari nilai konstanta itu adalah nilai tetap dan dia tidak berubah. Oke, nah kita lanjut kembali pembahasan kita. Nah, setelah dari deklarasi konstanta kita punya siapa? Kita punya manipulator. Nah, ini yang kita bahas di awalan judul kita kan, ada manipulator dalam bahasa pemrograman. Manipulator ini nantinya akan memanipulasi tampilan kita. Sebenarnya ada banyak keadaannya, tapi kalau secara umum itu ada yang 3 ini. Kamu bisa lihat yang pertama itu ada sideway. Dia akan menambah spasi atau menambah lebar keadaan hasilnya, nanti saya akan perlihatkan. Kemudian ada manipulasi satisfy. Dia ini mengontrol sejumlah tanda format yang kita gunakan. Ada tabelnya juga. Kemudian ada manipulator set precision. Ini akan menampilkan jumlah digit desimal yang ingin kamu tampilkan di program kamu. Nah, jadi kita akan mulai dulu dari yang pertama itu untuk manipulasi si setway. Oke, kita buka langsung yang pertama, include use trim. Seperti biasa using namespace std. Kemudian di sini kita masukkan integer barang 1 sama dengan 150, saya masukkan. Kemudian barang 2 sama dengan 500, barang koma ya, jangan titik koma. Barang 3 sama dengan 1000, kemudian titik koma. Oke, min. Nah, di sini kita coba untuk dalam kurung kurawal seperti biasa, si out menampilkan si keadaan barang
pertama ini ketika dia pakai si set W seperti apa jadinya. Barang 1 sama dengan hasilnya itu saya akan tampilkan set W. Misalnya saya masukkan di sini 4, kemudian di set W dari mana? Dari barang 1 yang saya masukkan spasi, kemudian ini saya bisa kopikan langsung. Oke, kita punya 3 barang ya, berarti ini jadi barang kedua kita. Ketiga, ini kedua kita, kemudian ini ketiga. Ini tangan saya agak susah soalnya. Nah, ini Z-W-nya saya ubah aturannya. Di sini saya bikin 1, sedangkan di sini saya bikin 10. Oke, ini barang 1, barang ini barang 2, ini barang ketiga. Nah, jadi apa yang akan terjadi ketika kamu pakai perintah Z-W? Ini yang akan kita cari tahu. Katanya dia akan menambah lebar apa, kita lihat. Oke. Nah, di sini dia katakan bahwa deklarasi kita si Z-W itu error. Z-W-nya seperti tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena setiap kali kamu gunakan yang namanya manipulasi input output manipulator yang Z-W, Z-Spec ataupun yang set precision seperti tadi, jangan pernah lupa untuk menambahkan yang namanya include dari struktur iomanip. Struktur iomanip ini untuk, saya bikin komentar, untuk penggunaan manipulasi input output. Oke, kalau sudah kita coba jalankan saja langsung. Nah, inilah hasilnya dari si Z-W. Si Z-W kalau kamu perhatikan, yang pertama ketika saya bikin 4 Z-W-nya, itu dia melebar ke kanan. Sejauh apa kamu bisa perhatikan. Ketika 1 dan ketika 10 jadinya seperti apa. Jadi itulah kegunaan dari Z-W saya. Nah, dari si Z-W kita lanjut lagi. Kita punya siapa, Bu? Kita punya Z-Spec. Z-Spec ini punya tabel. Jadi dia ada banyak sebenarnya keadaannya. Ada banyak kan, kamu butuh apa kamu bisa gunakan dari Z-Spec ini. Nah, jadi kita mau coba dulu gunakan si Z-Spec jadinya seperti apa. Kemudian kita include dulu stream, apa-apa ya, ada lagu ya biar agak relax juga. Nah, kemudian seperti yang saya katakan, ketika kamu gunakan Z-W, Z-Spec dan set precision, jangan pernah lupa untuk masukkan yang namanya include iomanip agar proses dari agar perintah yang kita masukkan itu dapat terbaca. Oke, saya masukkan integer nilai sama dengan saya mau masukkan nilainya itu 1000. Nah, kita main, kemudian seperti biasa buka tutup kurung, cout, nilai awal kita berapa. Nilai awal yang kita masukkan itu 1000 ya. Kita mau tampilkan dulu nilai awalnya sama dengan diambil dari si nilai
saya NDL. Nah, kemudian saya see out kembali. Kita mau rubah pakai keadaan CTS baik ke dalam bentuk apa, Bu? Nilai ke desimal. Kalau kamu perhatikan tadi di tabel itu nanti ada keadaan kita bisa rubah dia dalam bentuk desimal, heksa, oktal, atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Kamu bisa perhatikan untuk gunakan yang mana, itu kembali ke kamu. Ketika kita mau rubah dia ke dalam desimal, kamu cukup gunakan des, ambil dari nilai, kemudian NDLG. Nah, seperti ini. Ini saya kopikan supaya agak cepat ya. Kemudian ke heksa, ke oktal boleh dulu, ke oktal. Kalau oktal itu tinggal gunakan OCT. Nah, kemudian yang satu lagi kita akan rubah dia ke dalam bentuk heksa. Heksadesimal itu dia ada 16 jumlahnya dengan karakter huruf dan angka. Jadi nanti kalau misalnya dia ada hurufnya, kamu jangan bingung karena heksa memang seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal return all. Oke, kita coba jalankan. Tadi nilai awal kita itu kan harusnya 1000 ya. Kalau ke desimal ya tetap 1000. Ketika oktal dia jadi nambah 1750 karena ini kelipatan 8. Kemudian ke heksa jadi 3E8, ada angka dan ada huruf seperti yang saya katakan. Itulah proses ketika kamu gunakan CTS flag yang dia memang dalam bentuk tabel dan banyak keadaan yang dia bisa berikan kepada kita. Oke, nah saya lanjut lagi. Yang terakhir kita punya siapa, Bu? Kita punya set precision. Nah, ini set precision ini gunanya untuk menampilkan desimal, jumlah digit desimal yang ingin kita tampilkan. Kamu mau tampilkan dia berapa banyak, kamu bisa gunakan. Oke, kita mulai saja langsung untuk pembuatannya. Set precision include Yomani Iostream. Kemudian seperti biasa karena kita gunakan manipulator, jadi kita harus include yang namanya Yomani. Oke. Nah, kalau sudah, kamu tinggal using namespace std seperti biasa. Kemudian kita masukkan, karena kita pakai koma ya, kita mau pakai koma untuk membuktikan dia berhasil atau enggak. Kita ambil pakai float aja boleh, float siapa ya, SI lah, float SI, koma S sama dengan 13,66 13,66 itu CSI, EIS nya, CI nya itu sama dengan 12,79. Ini angka yang kita tentukan dulu, kemudian kita masukkan seperti biasa. Kalau sudah, oke, buka tutup kurung kurawal, kita see out. Set precision. Nah, di set precision yang pertama saya mau bikin set precisionnya 0 saja. Ini kita ambil dari angka SI NDL. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Nah, saya kurang prosesnya.
Di sini kan dia yang tampilkan CSI, tapi CSI melakukan apa? CSI akan melakukan yang namanya S dikali I, itu yang akan dia lakukan prosesnya. Nah, CS kali I ini akan tertampil di sini set precision yang pertama. Kalau memang mau bikin yang pertama boleh. Pertama saya bikin ya sama dengan oke. Kemudian diambil set precisionnya SI, kemudian saya masukkan NDL supaya ada spasinya. Kita lanjut lagi. Kemudian ini yang kedua, ini saya rubah jadi curve aja ya. Nah, sudah set precisionnya kita ganti jadi ini 2 boleh, jadi biar kita lihat perbedaannya seperti apa. Kemudian ini ketiga. Nah, di ketiga kita naikkan lagi jadi 4. Kemudian di keempat ya. Keempat kita naikkan lagi set precisionnya jadi 6. Nah, kalau sudah jangan lupa tunggu, kita tutup dulu, return 0. Kalau sudah kita tinggal simpan. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ada kesilapan, saya kurang kotak titik koma. Nah, seperti inilah hasilnya. Kebetulan dia nampilnya dalam bentuk yang seperti ini. Jika mau dia tampilnya dalam bentuk bilangan desimal, masukkan coba perintah dari fixed. Kemudian saya masukkan lagi perintah fixed. Kamu bisa lihat di tabel itu fixed ini untuk apa ya. Nah, seperti ini. Kalau kita udah masukkan perintah fixed, angkanya tidak lagi dalam bentuk angka yang tidak bisa dibaca, tapi sudah berubah jadi yang bisa dibaca. Jadi fixed itu kamu bisa baca di sini. Gunanya untuk apa sih fixed itu, Bu? Format keluaran dalam bentuk notasi desimal. Nah, jadi kalau notasinya desimal kan kita bisa baca ya. Kayak tadi kalau kamu lihat angkanya ada E-nya, ini hasilnya jadi seperti ini. Oke. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Katanya hasilnya itu adalah dia akan menampilkan angka di belakang koma yang kita inginkan. Jadi digit desimal yang ingin ditampilkan. Nah, kebetulan pertama saya memang membuatnya 0, jadi dia tidak menampilkan angka komanya. Padahal kan kalau kita perhatikan di sini yang dikalikan itu mempunyai koma. Terus yang kedua itu saya ambil 2, yang ketiga saya ambil 4, yang keempat saya ambilnya sampai 6. Nah, inilah hasil dari si set precision. Oke. Nah, seperti itulah manipulasi dari input output yang bisa kamu pahami. Jadi sampai sini bisa ya. Kita akan lanjut lagi pembahasannya di Classroom. Saya akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.